Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwa pada saat dan kesempatan ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan penuh harap dari Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa kita dari sholat satu ke sholat yang lainnya, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, senantiasa dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menciptakan manusia di antara satu dengan yang lainnya saling berbeda. Berbeda dari suku bahasa, berbeda dari warna kulit, berbeda dari bentuk dan rupa, berbeda dari segi fisik, berbeda dari segi pangkat, berbeda dari segi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka siklus kehidupan di alam dunia ini berputar, di mana manusia yang satu membutuhkan manusia yang lainnya. Karena sebagai makhluk sosial, kita manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita bergantung dengan manusia yang lainnya. Kelebihan
yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik dari segi ilmu, harta dan pangkat, itu merupakan ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bersyukur dari kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita kufur? Adapun segala keterbatasan yang diberikan kepada kita, baik keterbatasan dari sisi kesehatan, keterbatasan dari segi ilmu pengetahuan, pangkat serta jabatan, itu juga merupakan ujian bagi kita. Apakah kita bersabar dari ujian-ujian yang dihadapi oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang yang tergelincir ketika diuji dengan kesenangan, tapi berapa banyak orang yang lulus ketika diuji dengan keterbatasan? Maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan manusia dari sisi pangkat yang disandangnya, dari sisi harta yang dimilikinya, namun Allah Subhanahu wa taala memandang manusia dari sisi tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk itu dalam kesempatan ini, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin dengan ketakwaan yang kita miliki, insya Allah kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa saat ini kita sudah berada di tanggal 13 Sya'ban. Beberapa hari ke depan insya Allah kita akan menemui bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang setiap muslim menunggu bulan-bulan tersebut. Bulan yaitu bulan yang penuh dengan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menemui bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas Ramadan dengan segala kegiatannya, dengan segala ritual keagamannya, membaca Al-Quran dan segalanya dengan penuh semangat dan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini, suka atau tidak suka, kita rasa atau tidak dirasa, kalau kita sudah berada di fase yang ketiga dari perjalanan hidup kita. Ada beberapa fase yang dialami oleh setiap manusia. Di antaranya fase yang pertama, alam ruh, alam arwah. Kita semua telah mengalami berada di alam ruh. Fase yang kedua, kita berada di alam kandungan. Kita sudah merasakan bagaimana berasa di alam kandungan. Fase yang ketiga, saat ini kita berada di fase yang ketiga, yaitu fase alam dunia. Dan selanjutnya kita masuk ke fase yang keempat, yaitu alam barzah, dan yang kelima masuk ke dalam fase akhirat. Di sana tidak ada tempat melain dua, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian di dalam surga, sebagian di dalam neraka. Tidak ada yang netral, tidak ada yang abu-abu, hanya dua pilihan. Dan setiap hari kita merasakan, dari detik ke detik, dari menit ke menit, hari ke hari, minggu ke minggu, kita terus berjalan menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa, ya, tanpa terasa kita akan menemui saat-saat Allah memanggil kita. Dan hidup di alam dunia ini penuh dengan hal-hal yang berliku. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk kepada umatnya agar tidak tersesat di alam dunia ini.
Allah mengirimkan kitab suci Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai penerang dari dua jalan antara batil, antara yang hak dan yang batil. Bahkan tidak hanya Al-Quran diturunkan oleh Allah, bahkan Allah menurunkan para nabi dan rasulnya untuk menjelaskan apa tujuan dan apa misi kita berada di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada satu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memberikan nasihat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan pesan. Hakikatnya pesan itu disampaikan kepada kita umatnya. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, kamu akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Itulah masa-masa kita berada di alam dunia. Orang yang bijak, dia akan memikirkan, karena nanti ada kehidupannya lain. Orang yang bijak adalah orang yang memikirkan bagaimana untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Hasyr, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah pada sebagian kamu berfikir apa yang akan engkau lakukan pada hari esok. Para mufassirin berkata bahwa hari esok, banyak yang menafsirkan hari esok adalah besok hari. Ada yang menafsirkan bahwa hari esok adalah hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disinilah dunia yang kita ada pada saat ini kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Harta yang kita miliki, ilmu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bijak di dalam mempergunakan harta, dia akan pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhannya dan untuk kebutuhan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dimiliki, ilmu yang dimiliki dipergunakan untuk bagaimana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia ini ada yang kita cintai. Di dalam surah Al-Kahfi dikatakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus solihati khairun inda rabbika wa khairun amala. Akan tetapi amal yang soleh itulah amal yang kekal, yang disukai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik pengharapan. Harta, anak adalah perhiasan buat kita. Kita keluar pagi, pulang malam mencari harta. Untuk apa? Untuk kesejahteraan keluarga kita, anak dan keluarga kita. Harta dan anak bisa menjadi penolong buat kita. Namun harta dan anak bisa menjadi malapetaka buat kita. Manakala harta yang kita miliki kita tidak salurkan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diatur di dalam harta kita terdapat hak-hak fakir miskin yang harus kita keluarkan. Itulah harta yang kita miliki. Begitu pula anak. Anak bisa menjadi malapetaka buat kita, bisa menjadi sesuatu yang membuat kita terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak bisa menjadi investasi buat kita ketika kita berada di alam barzah, di dalam penantian. Masih ada kesempatan buat manusia, buat hamba-hamba Allah untuk diampuni dosanya,
Di antaranya iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntaba'u bihi aw waladin salih yad'ulah. Apabila mati anak Adam, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah, harta yang kita miliki kita sedekahkan. Itulah yang akan mengalir di alam barzah kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Alangkah bahagianya kalau kita mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak yang soleh bukan berarti anak itu harus setiap pagi dan sore di masjid. Anak yang soleh bukan selalu berada di masjid pakai sarungan, tidak. Anak yang soleh adalah anak yang mengerti tentang kewajiban terhadap dirinya dan Tuhannya. Anak yang soleh anak yang mengerti tentang kewajibannya terhadap orang tuanya dan kewajiban dan haknya terhadap orang tuanya. Dia bisa memilah, dia bisa memilih, dia bisa memberikan apa-apa yang terbaik untuk dirinya, untuk orang tuanya. Dan itulah bila kita memiliki anak yang soleh, alangkah bahagianya kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari anak saya berkata, Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau astaghfirullah li walidayya uli ashabil huquqi alayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat. Berapapun banyaknya dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah, malaikat Jibril berpesan, wahbub ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintai apa yang kita cintai di alam dunia ini. Kita cinta harta, kita cinta harta kita cinta anak kita cinta istri kita. Ketahuilah bahwa satu saat kita akan berpisah dari orang-orang yang kita cintai. Entah itu dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Dan yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Kerjakan apa yang kita mau kerjain di dunia. Terserah. Kita mau berbuat maksiat kepada Allah, kita mau taat kepada Allah, terserah. Sesuai apa yang kita kehendaki. Tapi ingat bahwa setiap kegiatan, setiap perbuatan yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun luput dari catatan malaikat raqib dan atid. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar atom akan diperlihatkan, dan barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun sebesar atom akan diperlihatkan. Untuk itu, dari kesempatan yang sangat berbahagia ini, dari sisa umur yang ada pada kita saat ini, mari kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi, sebentar lagi kita akan mendatangi bulan suci Ramadan. Mari kita jadikan Ramadan yang nanti akan datang menjadi Ramadan terakhir buat kita. Kita maksimalkan yang ada pada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita sehingga kita dapat menggunakan sisa umur kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amrakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Waradallahumma ala arbatil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sittatil bakin al-kiram wa ila sa'iri sahabati rijawhum ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'um bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma asghiliz zalimina bil zalimin. Allahumma asghiliz zalimina bil zalimin. Allahumma asghiliz zalimina bil zalimin wa akhrijna ya Allah min bainihim salimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wazkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.